Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman wal Islam, dan semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Sama-sama Allah berikan hidayah, rezeki kepada kita dapat menikmati ibadah salat subuh di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memanfaatkan momen ini sebaik mungkin, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan istiqamah kepada kita untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri kita. Yang kemarin alhamdulillah ketika di Ramadan luar biasa kita beribadah kepada Allah yang saking luar biasanya, yang selama ini tidak kelihatan di masjid ada di masjid, yang selama ini tidak bisa jamaah subuh bisa jamaah subuh, yang selama ini tidak pernah baca Quran ikut baca Quran, yang selama ini tidak pernah zuhur berjamaah, asar berjamaah di masjid, tapi alhamdulillah mereka bisa hadir di masjid untuk melakukan ibadah. Namun kadangkala betapa luar biasanya ketika ba'da Ramadan kembali lagi ke seperti semula. Namun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan masih sempatkan dirinya untuk hadir di masjid, ya, melakukan ibadah sebagaimana seperti biasanya. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya harapan kita, keinginan kita tidak hanya untuk diri kita, tapi semua saudara kita bagaimana kelaknya beribadah ini tidak hanya Ramadhaniyat, tidak hanya beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Artinya ba'da Ramadan, selesai Ramadan terus ibadah ini dilaksanakan, bahkan lebih lagi ditingkatkan. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha as-sabat ala ta'ah, kemantapan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis luar biasa istiqamah, menggoda, mengganggu, ya, mengajak hamba-hamba Allah ini yang kemarinnya sudah bagus, ya, kembali untuk ke tidak baikannya dalam tanda kutip. Artinya yang tadi semangat ibadah bisa berjamaah di masjid, tapi setelah Ramadan, ya, mereka kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari manfaatkan ini. Bagaimana diantaranya? Yang pertama, hendaklah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, annahu lam yus'alul ats-tsabat. Bermohon kepada Allah. Kadangkala mungkin kita tidak bermohon agar diberikan kemantapan, ketetapan untuk tetap beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan para nabi Allah? Di antara doa yang biasa kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, duhai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kembalikan hati kami penuh dengan kerusakan, kedengkian, kebenciannya setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami. Lalu apa? Wahab lana min ladunka rahmah, berikanlah anugerah kepada kami akan rahmatmu, sesungguhnya Engkau maha sebaik-baik pemberi anugerah itu. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai zat yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hati ini
untuk senantiasa taat kepadamu. Kalau doa ini saja diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya yang ibadahnya luar biasa mantapnya, keistiqamaannya mantapnya luar biasa, apalagi kita yang saat ini di tengah-tengah generasi yang saat ini, maka sudah suatu keniscayaan kita pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan kemantapan kepada kita. Kemudian apa? Hati-hatilah, iblis syaitan ini tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia ini, sehingga kembali kepada ketidakbaikannya. Artinya yang tadi semangat beribadah, kembali ibadahnya menurun. Ya, yang tadi bisa baca Quran, tapi setelah Ramadan, wallahu alam, jangan-jangan seminggu tidak maco juga, jangan-jangan sebulan tidak maco juga, ya, atau tas tahun sekali baru maco. Saking bacanya tadi Quran tadi masih berbunyi kalau kenapa? Jarang dibuka tadi. Oleh karena itu, ya, kekuatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iblis sudah mengatakan hal tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf. Apa katanya? Summa la'atiyannahum min baini aydihim, maka kami pasti akan datang menggoda ya manusia itu dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka, wala tajidu aktsaruhum syakirin, hingga kebanyakan mereka tidak menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Oleh karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya kita ketika kebaikan-kebaikan ini sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, lalu setelah Ramadan kita tidak bisa lagi melakukan kebaikan itu. Maka Allah sudah berikan kesempatan kepada kita, kebiasaan baik yang kita lakukan harus tetap senantiasa kita lakukan. Oleh karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, memang ada ibadah-ibadah yang tidak ada lagi di bulan Ramadan. Tarawih yang tidak ada di bulan Ramadan. Jangan nanti kita tarawih di luar Ramadan, tidak bisa. Tapi ada yang lain, ya, salat witir tetap bisa dilakukan, ya. Kemarin qobliyah dan ba'diyahnya bisa kita lakukan. Bahkan ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita tingkatkan, ya, ibadah-ibadah salat-salat sunnah tersebut, ya. Bahkan salat sunnah rawatibnya, baik itu yang muakkadah ataupun yang ghairu muakkadahnya, ya, yang muakkadah yang dikuatkan atau ghairu muakkadah. Kadang-kala juga orang tidak mau menyebutnya muakkadah, tapi menyebutnya salat mutlak muayyanah, ya. Ratib itu artinya yang ngikut, ya. Salat sunnah rawatib artinya berkaitan dengan salat fardu, qabliyah atau ba'diyah, sebelum atau setelah. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, man salatna 10 rak'ah fi yawm wa lailah bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang bisa melakukan mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, maka niscaya dia akan dibangun baginya rumah di surga. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Ummu Habibah, ya. Maka apa yang 12 itu? 2 rakaat sebelum subuh, atau orang nyebutnya salat sunnah fajar, qabliyah subuh. 4 rakaat qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatin ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian tadi ada lagi 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ini orang menyebutnya, diantaranya para ulama menyebutnya adalah sunnah muakkadah. Adapun qobliyah isya, ada juga nanti qobliyah maghrib, ada juga nanti qobliyah asar. Ada yang menyebutnya tetap rawatib tapi ghairu muakkadah. Ada yang menyebutnya enggak, itu mutlak muayyanah. Apa itu mutlak? Mutlak artinya tanpa terikat oleh sesuatu, pokoknya salat 2 rakaat. Apa muayyanah? Muayyanah waktunya. Kenapa? Karena qabliyah, ya, tadi sebelum asar, ada sebelum isya, ada sebelum maghrib, ya. Mau nyebutnya mutlak muayyanah atau mau nyebutnya adalah ghairu muakkadah, itu silakan, terserah. Yang jelas ada sholatnya, ya. Yang melaksanakan silakan, yang tidak mau juga jangan dikata dan sebagainya. Oleh karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang tadi 2 rakaat qobliyah
maghrib, qabliyah subuh, qabliyah kemudian zuhur, ya, dan yang lainnya insya Allah sudah kita laksanakan, ya, walaupun mungkin kadang-kadang tertinggal, tapi mungkin ada ibadah yang tadi yang belum kita melaksanakannya atau belum sempat, ya, atau bisa jadi selama ini kita belum melaksanakannya apa? 4 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan anna, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW karena la yada, bayangkan, la yada, bukan lagi la yatruk, la yada, tidak pernah meninggalkan, melalaikan arba'at qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, barakatnya ba'da, dan 2 rakaat setelahnya, 4 rakaat qabla zuhur, ya. Mungkin kita baru 2, padahal waktunya Allah berikan kepada kita bisa melakukannya 4 rakaat. Ketika kita bisa melakukannya 4 rakaat, kenapa kita 2 rakaat? Walaupun alhamdulillah 2 rakaat sudah lebih baik daripada yang tidak melakukan sama sekali. Tapi ketika kita bisa 4 rakaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, karena bekal kita ibadah ini di antara salah satu mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari 4 ini lagi, 4 rakaatnya itu 1 salam kah? Apa 4 rakaatnya itu dibuat 2 salam? Ya kan? 4 rakaat 1 salam arti langsung 4 rakaat. Nanti dia ketika di rakaat keempatnya salah, mungkin pernah dengar ada orang yang sholat tarawih 4-4-3, kan begitu. Maka dari sini pun terjadi 2 pendapat. Apa? Yang pertama mengatakan bahwasanya tetap 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Nasai, ya, daripada Abi Umamah. Apa bunyinya? Daripada Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, An-Nasai dan Ibnu Majah, bunyinya salatul lail wan nahar masna masna. Salat malam, salat siang adalah 2 rakaat 2 rakaat. Ini maksud adalah salat sunnah, 2 rakaat 2 rakaat. Maka dari sini pendapat pertama tetap sunnahnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Abi Dawud, ya, daripada Abu Ayyub, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala arba' qabla dhuhri laysa fi hinna taslim tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur laysa fi hinna taslim, yang tidak ada salamnya, artinya 4 rakaat 1 salam, ya. Apa bunyinya? Tuftahu lahunna abwabus sama, dibukakan baginya pintu-pintu langit, yang dimaksud adalah pintu-pintu surga. Ini dalil yang menyebutkan yang 4 rakaat 1 salam. Apa kesimpulannya? Yang 2 rakaat 2 rakaat silakan, yang 4 rakaat juga silakan. Lihat waktu memungkinkan 2 rakaat, ya kan. Ketika 2 rakaat 2 rakaat, yang pertama pahala iftitahnya, ya kan, tasyahudnya, salam, berdiri lagi, ada iftitah lagi, ya kan. Ketika waktunya tidak memungkinkan, bisa ini 4 rakaat 1 salam. Kalau dibikin 2 enggak dapat ini, ya kan. Maka semuanya sebenarnya bisa dilaksanakan. Artinya dari 2 dalil ini sama-sama tetap adalah bisa 2 rakaat 1 salam, ya, 2 rakaat 1 salam lagi. Atau tadi 4 rakaat 1 salam. Timbul lagi 4 rakaatnya seperti apa? 4 rakaatnya itu pakai tasyahud awal atau 4 rakaatnya tanpa tasyahud awal. Maka dari sini keluar lagi, ya. Yang pertama memang hadisnya tidak menyebutkan, pokoknya 4 rakaat 1 salam tanpa menyebutkan tasyahud, ya. Maka yang pertama tanpa tasyahud silakan. Yang kedua tetap, kenapa? Karena yang namanya 4 rakaat di kedua tetap disunnahkan untuk tasyahud awal tadi. Artinya maksudnya begini, ketika nanti ketemu ada orang 4 rakaat, lalu rakaat kedua dia tasyahud awal, lalu silakan, kan begitu. Atau tadi yang dia 4 rakaat
Ya, bahkan ketika sholat fardu saja, sholat duhur saja, lupa tasyahud awal, langsung berdiri, ya tetap sah sholatnya, kan begitu. Ya kan? Jangan nanti tanpa tasyahud awal bubar kamu. Imam tadi tidak tasyahud awal, ya tidak begitu. Kan itu. Ya, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah berikan kesempatan kepada kita, al hasanah ba'dal hasanah. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan dilanjutkan dengan kebaikan. Ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, salah satunya dengan melakukan sholat ini. Ketika Allah berikan kemampuan, kesempatan kepada kita, kenapa kita tak mengambil manfaat ini sebaik mungkin? Ketika memang tidak memungkinkan, 2 rakaat tadi bisa dilakukan. Ya, kenapa ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam hadis yang lain disebutkan 10 rakaat. Maksud 10 rakaat adalah rakaatani qabla dhuhri wa rakaatani ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Maka ketika mendengar kalimat ini, para sahabat, kami tidak pernah meninggalkannya hingga kami meninggal dunia. Saking betapa semangatnya dalam melakukan ibadah tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun nanti yang saya sebutkan tadi, ini yang disebut dengan muakkadah tadi. Adapun ibadah yang ghairu muakkadahnya, yang mungkin tadi ada qabliyah isya, ada qabliyah maghrib, ada juga nanti qabliyah asar. Ya, memang ada yang melaksanakannya, ya, bahkan banyak, tapi ada juga yang tidak melaksanakannya. Wah, itu bukan rawatib, tapi apa? Ya sholat sunnah saja. Ya makanya ada yang menyebutkannya mutlak. Artinya mutlak. Kalau mutlak itu tidak menyebutkan. Contoh, ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat daripada Imam Muslim. Lalu apa? Rasulullah bertanya, ya, hal indakum syai', ada ya nak yang dapat kita menikmatinya untuk pagi hari ini? La ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Idan ana shaim, ya sudah kalau begitu aku puasa. Puasa apa? Mutlak. Artinya kalau Senin itu namanya muayyanah, Kamis muayyanah, Ayyamul Bid muayyanah. Artinya dia terikat oleh sesuatu. Tahiyatul masjid itu namanya muayyanah. Karena salat apa? Salat tahiyatul masjid. Ya kan? Nah, kalau mutlak sifatnya umum. Suatu ketika Rasulullah SAW datang lagi, ya. Lalu apa? Sebelum bertanya saya bilang, ya Rasulullah, hudiyalana hais. Kita baru dapat tadi dikasih hais makanan. Ya, ini sini datangkan kepadaku hais tadi. Ya, sesungguhnya pagi tadi aku puasa, tapi aku akan menikmati makanan tersebut. Nah, itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang nyebutnya mutlak, ya. Kenapa? Baina kulli adzanain, setelah selesai azan sebelum qamat salatun, ada salatnya. Ini yang dipakai hadis secara umum mengambil bahwa ada salat, ya, setiap selesai azan. Artinya mau asar kah, mau isya kah, mau maghrib kah, tetap ada salatnya. Baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salat. Kemudian ada hadis secara khusus menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Sayyidina Ali, ya, bahkan penyebutannya arba'a rakaat qabla al-'asr, 4 rakaat sebelum asar. Apa bunyinya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asr 4 rakaat. Rasulullah SAW pernah melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Yafsilu bainahunna bitaslim. Setiap 2 rakaat tadi apa? Beliau melakukan salam tadi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tadi. Ya. Kemudian apa? Kemudian disebutkan juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hadis secara khusus menyebutkan. Kemudian dalam hadis yang lain daripada riwayat Imam Abi Dawud daripada Ibnu Umar, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr arba'an. Sesungguhnya Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini hadisnya secara khususnya. Kalau secara umumnya, baina kulli adanaini salatun. Selesai azan sebelum qomat ada salatnya. Ini hadis secara umumnya menyebutkan ada salatnya. Adapun yang saya sebutkan tadi, hadis secara khusus menyebutkan ya qabliyah asar,
tadi ya. Ini disebut dengan, ada menyebutnya ghair muakkadah, ada menyebutnya mutlak muayyan, terserah penamaan itu ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis juga riwayat Imam Abi Daud daripada Sayyidina Ali, kana yusalli qabla al-'asr rak'atain, beliau salat sebelum asar 2 rakaat. Itu artinya begini, nanti kalau ada yang salat, oi 12 itu enggak ada yang ada di 12 itu. Cuma dia ada hadis tersendiri yang menyebutkannya. Artinya yang nak sholat ya sholat, yang enggak sudah. Jangan dia tidak sholat asar. Ya, nanti qobliyah dikerjakan, ba'diyah dikerjakan, asarnya enggak, kan begitu. Itu yang bahaya. Ya, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, adapun tentang nanti ya sebelum maghrib juga tadi secara Allah hadisnya disebutkan. Ada juga secara khusus yang disebutkan. Yang pertama ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan ya, banyak sekali yang meriwayatkannya, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari daripada Al-Muzni disebutkan, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib liman syaa. Salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib liman syaa, bagi yang mau. Kemudian dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, daripada Sayyidina Anas bin Malik, qala kunna bil Madinah, waktu itu kami berada di kota Madinah, fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib, fa idza adzana muadzinu li salatil maghrib, ketika muadzin telah mengumandangkan azan maghrib, kalimatnya secara khusus azan maghrib, ibtadaru sawara, semuanya berdiri membentuk barisan, fayarka'una rak'atain, lalu mereka melakukan salat 2 rakaat, hatta inna rajulal gharib, hingga ada orang asing bukan penduduk kota Madinah, la yadkhulul masjid ya, dia apa, ketika dia masuk masjid tadi, fayahsibu inna sholata qad sulliyat, beliau nyangka salat maghrib telah dilaksanakan. Nah, ketinggalan kita. Kenapa? Dia tadi menyangka tadi salat dia. Kenapa? Min kathrati maysallihima, saking banyaknya orang yang mengerjakan salat qabliyah tadi atau salat mutlak muayyanah tadi. Ya, ini diantaranya. Artinya apa? Ada ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan tadi. Tapi terlepas daripada itu, bahwasanya selesai azan dan sebelum qomat, kasihlah jeda untuk orang berdoa atau orang sholat atau apa. Jangan setelah azan langsung qomat. Kenapa? Memberikan kesempatan. Kenapa? Memanfaatkan momen ini. Bisa jadi ada yang pengen berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Kusairi, ya Allah ya Tuhanku, tambahlah ya Allah, ya banyak yang mesti ditambahin. Ya, tambah anaknya bisa, kan begitu, tambah rumahnya bisa, kan begitu, banyak yang mesti ditambah ini, insya Allah berkah tadi. Apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Siapa tahu dengan ditambah kebaikannya semakin bertambah tadi, insya Allah. Yang kita doakan dan kita aminkan tadi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Al hasanah ba'dal hasanah. Setelah kita melakukan kebaikan, bukan kita berkurang, paling tidak sama. Atau apa? Ditingkatkan. Jangan nanti yang tadi sudah semangatnya luar biasa dilaksanakan, habis Ramadan tinggal kan. Ya. Bahkan rawatibnya pun tinggal juga. Ya. Salat fardunya pun ketinggalan pula. Ya. Subuh zuhur masbuk. Asar masbuk. Maghrib masbuk. Isya masbuk. Subuh kesiangan. Ya kan? Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika Ramadan belum lawang azan, dia datang. Mungkin dikira tadi azan, saking duluan tadi. Ya, tapi kenapa itu bisa dilakukan? Artinya bisa kalau dia ingin menyempatkan dirinya, membiasakan dirinya. Tapi tadi godaan syaitan tadi memang luar biasa dengan versinya, dengan berbagai macam caranya dia menggoda hamba Allah ini. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ya. Itu qabliyah tadi. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, sama qabliyah isya-nya pun menggunakan hadis Rasulullah, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. Selesai azan sebelum qomat ada salatnya. Selesai azan ya sebelum qomat ada salatnya. Maka saya ulang kembali, ini ada yang menyebutnya ghairu muakkadah, ada yang menyebutnya mutlak muayyanah. Mutlak artinya bersifat umum, muayyanah waktunya. Kenapa? Karena waktunya berkaitan dengan salat fardu tadi. Ada qabliyahnya ya. Qabliyah apa namanya itu? Maghribnya, qabliyah isyanya, qabliyah asarnya. Cuma kalau ba'di asar memang enggak ada. Kan begitu. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka al hasanah ba'dal hasanah. Paling tidak salat-salat sunnah ini diantara ibadah yang dapat kita tingkatkan kembali, kemudian juga termasuk ya dengan bacaan Quran kita dan sebagainya, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kemantapan, ketetapan dalam hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Rasulullah, di antaranya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada juga penambahan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tentunya ya dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang tadi ketika di Ramadan ya kita bisa memberikan jamuan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Artinya juga jamuan ini tidak hanya orang-orang ketika Ramadan ya dia berpuasa, tapi di luar Ramadan pun artinya apa? Tetap kita disunahkan, dianjurkan ketika kita mampu adalah memberikan makanan, menraktir, ngasih makan ya, ngajak orang makan tadi kepada hamba-hamba Allah. Itu pun bagian daripada ibadah yang disunahkan. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menyebutkan para sahabat mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati sajian hidangan yang diberikan oleh tuan rumah tadi. Bahkan ketika sahabat diundang makan datang, apa kata Rasul? Balaslah kebaikan saudaramu ini. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami membalas kebaikannya? Nikmati apa yang disajikan tadi. Bila perlu kita makan depan dia. Ngapa? Biar senang tadi. Ya, binilah masak dari pagi masak, saking masaknya tadi belum mandi, ya kan? Belum sempat mandi. Oh, belanja ke warung, masak, lah sampai siang, lah sudah disiapkan, tahu-tahu tidak dinikmati. Wah, lokak marah, ya kan? Kecewa tadi. Ya, walaupun kita mungkin agak kenyang, cicip dikit depan dia katik lagi sudah, kan begitu. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Allah, Rasul, Allah memberikan bahwa di antara cara beribadah kita, meningkatkan ibadah kita, membuat orang lain senang tadi. Dengan mengajak makan tadi pun bagian dari hal demikian. Bahkan ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Di antaranya yang diinginkan adalah mendapatkan keberkahan. Jadi meningkatkan ibadah kita. Kalau tadi ibadah kita kepada Allah, apa ibadah sosialnya? Di antara salah satu bentuk ibadah sosial tadi ya adalah kita membahagiakan orang lain tadi, di antara salah satunya dengan berbagi makan tadi atau yang lainnya. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Bushra, maka selesai tadi apa kata Rasul? Balas kebaikannya fa yusalli alaihi, lalu doakan dia. Doakan. Bahkan orang yang berpuasa pun ketika diundang ya, silakan engkau datang. Ketika kau berpuasa maka ketika kau tidak berpuasa kau nikmati. Ketika kau sedang berpuasa doakan. Doakan. Ya, cara membalas kebaikannya tadi. Ya, bagaimana mendoakannya tadi? Maka di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. 3 doa ini. Ya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Diajak makan kita oleh Ustaz Usyairi di Bakso Granat. Iya, galak posting situ kan? Ya, diajak oleh beliau tadi, makalah di situ. Setelah menikmati apa doa kita? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum.
Kenapa enggak lahu? Padahal yang ngajak beliau sendiri. Tapi didoakan lahu. Tidak ada konteksnya lahu sirruhna. Artinya apa? Yang didoakan bukan hanya beliau, tapi beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, ya kan? Kemudian semua keluarga beliau tadi didoakan dengan Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkahilah baginya, keluarganya terhadap rezeki yang telah Kau anugerahkan kepadanya. Maka rezeki itu banyak bentuknya. Usia, ilmu, pekerjaan dan sebagainya. Ya, kemudian apa? Secara khusus, waghfir lahum. Ampuni dosa-dosa mereka. Yang ketiga apa? Warhamhum, dan rahmati mereka. Susah mengapalnya lah tua cara lah tua. Apa dia lah lama temen dong Pak Haji tadi. Ngapa Ji? Aku tuh mikir ke apalah doa tadi. Ngapa? Nah doa ke si anu tadi lupa. Bahasa kita lain. Ya Allah ya Tuhanku, berkahilah rezeki mereka, ampuni dosa-dosa mereka, rahmati mereka. Selesai. Jangan kaget tegak duduk no dijingok cucung. Ngapal kapo ya doa. Barulah Allahumma barik lahum bima razaqtahum. Apal. Lewat ini. Yang berikutnya, waghfir lahum, apal. Allahumma barik, lupa. Apa dia yang tadi ya? Ya artinya ya sudah pakai bahasa kita. Karena pesannya itu elemen isi doanya tadi keberkahan, ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak ibadah-ibadah lain yang dapat kita tingkatkan. Artinya kesimpulannya saya pribadi kita semua, yuk mari tidak hanya kita tapi juga ajak orang-orang di sekitar kita. Mari kita meningkatkan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita. Insya Allah kita sama-sama nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada ibadah tadi yang bisa kita lakukan dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukannya, maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan apa yang bisa kita lakukan tadi. Ketika pun kita tidak bisa melakukan ibadah tersebut, maka kita cari ibadah yang lain yang memang bisa kita melakukannya. Ala kulli hal, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan itu, baik itu untuk diri kita sendiri dan juga tentunya untuk selain kita sendiri. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya, diampuni dosa-dosa kita dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadal, silakan jika ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Habis? Ya. Taib. Setelah adzan sebelum qomat. Ya. Nah, itu sebaiknya kita itu mutlak atau qobliyah Jumat. Taib. Terima kasih Ustaz. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu kelompok mengatakan tidak ada qobliyah Jumat. Kenapa tidak ada? Kata Jumat itu bukan zuhur. Sudah. Tidak ada qobliyah Jumat. Maka mereka tidak ada, ya. Ada memang memperbanyak salat sebelum khatib naik mimbar. Memperbanyak salat sebelum khatib naik mimbar. Maka dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Abi Dawud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana yutilu shalah, sesungguhnya beliau itu memperbanyak salat qablal Jum'ah, sebelum Jumat. Arti sebelum Jumat ini sebelum khatib naik mimbar, datang jam 10. Di sini cepat aja datangnya, tidak terlambat kan? Bukan khatib naik mimbar baru datang kan? Kan biasanya kan begitu, cak sepi dan bertamu tadi. Nah tegak, ayo belum masuk ini. Ditunggu masih belum masuk. Ternyata tidak lama penuh. Tak muat-muat. Oh, artinya ada masyarakat ini, cuma datangnya terlambat tadi. Ya. Nah, yutir datang jam 11. Selama dari jam 11 tadi memperbanyak sholat sunnah, itu kalimat yutir. Silakan sholat sunnah mutlak ke hajar ke atas sampai nanti khatib naik mimbar. Maka yang ini mengatakan kalau khatib sudah naik mimbar maka tidak ada lagi sholat sunnah kecuali sholat tahiyatul masjid. Maka ada yang bukannya mutlak bel. Itu. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mayoritas enggak, karena tetap Jumat itu adalah pengganti daripada zuhur, di waktu zuhur, maka tetap ada qabliyahnya tadi. Kan begitu.
Nah, hanya saja kalau saya pribadi lihat azannya sekali atau 2 kali. Kalau azannya sekali, azan ya, kan kena juga dengan hadis ini. Kenapa? Khatib belum naik mimbar. Khatib kan belum naik mimbar. Azan pertama, setelah azan kan baina kulli adzanaini salatun, selesai azan sebelum qomat ada salatnya. Khatib kan belum naik mimbar. Maka ada orang berdiri, silakan. Ya kan? Begitu. Mau dia nyebutnya qabliyah, mau nyebutnya mutlak, silakan. Yang jelas ada salat. Khatib belum naik mimbar. Azannya 2 kali kan. Cuma kalau azannya sekali nggak bisa kan. Ya itu yang saya kadang-kadang bingung tadi. Azannya sekali, khatib yang berduduk tadi berdiri. Salat apa itu? Mungkin dia ngambil tadi sebelum qomat tadi ada salatnya tadi. Padahal tadi afdalnya memang ya duduklah saja, karena azan cuma sekali. Berbeda kasusnya ketika dia datang, maka Sulaik masuk ke dalam masjid. Tok 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 tok. Duduk dia. Ya Sulaik. Kum. Wahai Sulaik, berdiri. Farqa raka'ataini, salat 2 rakaat. Ya, fal yukhaffif, tapi ringkaskan, ambil yang wajibnya baik. Fatihah, ruku', i'tidal dan sebagainya. Selesai salat, mungkin kita bertanya, jangan-jangan ini hanya untuk Sulaik al-Ghatafan. Yang lain tidak. Apa kata Rasul? Idza dakhala ahadukumul masjid yaumal jum'ah wal imamu alal mimbar, atau al imamu yakhutub, kama qala Rasul, khatib sedang menyampaikan khutbahnya, fala yajlis, jangan duduk ya hingga kamu salat 2 rakaat, fal yukhaffif fiha, tapi ringkaskan salatmu. Oh, ternyata tidak hanya untuk Sulaik, tapi siapa saja yang masuk ketika itu khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka silakan. Tapi dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Maksudnya jangan sempit-sempit sama ini. Gara-gara dia nak sholat tadi juang tadi. Apa ini? Nah, maka ada seorang sahabat kena tegur juga. Datang dia, masya Allah, ijlis, duduk. Faqad adzaita akhak, kau telah menyakiti saudaramu. Duduk, tidak usah sholat. Artinya pun dari sini kita lihat, jangan kaget Allahumma gfir, datang dia nak sholat tahiyatul masjid, tidak mungkin kan. Atau tadi uang lama ini tadi kan ya tidak baca, jamaahnya banyak, masjidnya belum muat ya, akhirnya begini katanya, juang tadi, woi bapak ini badannya besar ya, badannya besar, cincinnya lebar pula ya kan begitu. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini yang nak salatlah, yang nak nyebutnya qabliyah silakan, yang nak nyebutnya mutlak juga silakan. Yang penting ada salatnya tadi. Cuma lihatnya azannya sekali atau 2 kali tadi. Wallahu a'lam khair. Habis ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi betapa luar biasanya, alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki kepada kita, kesempatan kepada kita ya untuk menikmati sisa usia kita ini ya. Maka mari kita asuransikan ibadah kita ya. Kalau yang lain kita asuransikan mobil ada asuransinya, maka ibadah pun bisa. Bagaimana cara mengasuransikan ibadah? Ajak orang lain ikut beribadah. Mandalla ala khairin falahu ajr. Siapa yang ngajak orang melakukan kebaikan, maka baginya pahala. La yanqusu ujuri man tabi'ahum syai'an, tidak mengurangi pahala orang sedikit pun. Yang ikutnya sedikit pun ya, kita mendapatkan pahala. Itu yang dimaksud tadi ya. Kita diajak oleh Ustaz Kusyairi, ayo Pak kita belajar ngaji, belajar kita ngaji, baca kita. Ketika kita ngaji, beliau mendapatkan pahalanya, kita dapat pahala. Itu dimaksud dengan mengasuransikan tadi ya. Kita ajak orang lain, ayo Pak kita sholat qabliyah dengan ba'diyah, dilakukan olehnya. Yang melakukan tadi asbabnya melalui ajakan kita tadi, maka ketika dia sholat qabliyah dan ba'diyah, kita mendapatkan pahalanya tadi ya kan. Cuma kan cara ngajak, kadang diterima, kadang dikatoi ya. Ngajak dari mana, macam-macam. Seumur hidup aku dari kecil sampai sekarang tidak pernah aku qabliyah maghrib, sudah ya kan begitu umpamanya. Kalau dosa nak macam-macam ya sudah, alhamdulillah ngajak kan itu. Atau tadi ya kate qabliyah isya ngapa 12 itu tidak kate, yang ada cuma itu ya sudah kan begitu. Yang namanya ngajak tadi
Yang namanya ngajak tadi, ya kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau kita belum dapat, tetap kita bersyukur kepada Allah sambil kita berdoa, ya Allah berikan kesabaran kepadaku, kekuatan kepadaku, istiqomah untuk mengajak kepada kebaikan. Itulah cara kita mengasuransikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah ini terus mengalir, ya. Apalagi yang ibadah-ibadah yang telah diberikan kepada masjid ini luar biasa, ya kan? Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya yang jadi tiang, yang jadi lampu. Oh, ini terus. Ya, yang lagi ACS terus dia mendapatkan kebaikan itu. Ya, Ustaz cuma kecil kan ini. Cuma apa? Kami cuma sikok keramik, alhamdulillah. Kan gitu. Ustaz kami baca ngasih sikok kabel, alhamdulillah. Kenapa? Terus dia akan menjadi kebaikan yang Allah nilai bukan dari jumlahnya. Yang Allah nilai daripada kesungguhannya tadi, ya. Ya makanya standar yang dia mampunya 1000, ya 1000 tadi. Maka itu standar dengan orang yang mampu dengan sekian. Maka jangan takut dengan jumlahnya, ya. Kalau baca 100 juta ya 100 juta, kalau tidak baca ya 200 juta, kalau tidak baca 300 juta dan seterusnya tadi. Ya insyaallah akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin washfi maradhal muslimin. Allahumma barik warham waghfir liman waqafa malahu ala hadzal masjid wa li bina'i hadzal masjid ya Allah. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma ja'alhum wa auladahum ya Allah min ibadika salihin muttaqin mu'minin mukhlisin muhsinin sabirin salihin amil alimin mujtahidin wajahna fi sabilika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna waghfir lana jami'an alladhi hadara fi hadzal majlis ya Allah. Allahumma taqabbal hajatahum ya Allah. Allahumma taqabbal hajatahum ya Allah. Allahumma taqabbal hajatahum ya Allah sirra wa alaniyah. Allahumma barik lahum ya Allah waj'alhum ya Allah jami'an min ibadika salihin waj'alhum ya Allah waj'alna jami'an min ibadika salihin wa min ahli al-Quran wa min qari'il Quran wa min hafizil Quran wa min amil al-Quran qala fil dhahiran wa batinan. Allahumma nawwir qulubana bil Quran wa zayyin akhlaqana bil Quran wa amla sudurana bil Quran wa amla uqulana bil Quran waj'al al-Quran al-azim rabi'a qulubina wa nur sudurina waj'al hadana wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna idza ajana al-yaqin wa arqa minna al-jabin wa kasura ana wal hadid fama lana min quwwatin wa la nasir fala amal illa fil qahir al-qadir al-ghafir as-satir ya man idza wa'ada wafa wa idza tawa'ada afa irham man hafa wa jafa wa ghafa wa shaffi fina al-habibuna al-mustafa waj'alna mimman safa wa wafa wa billahi iktafa ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.